sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ardelia Punanti Syadira dengan NIM 22095 11012 dari kelas B, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas CBL dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Dalam kasus kali ini yang saya akan bahas adalah penyakit antraks. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang. Antraks merupakan penyakit dari bakteri yang bersifat menular pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Antraks paling sering menyerang herbivora liar dan yang telah dijinakan. Penyakit antraks juga bersifat zoonosis, yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Namun, antraks sendiri tidak dapat ditularkan antar sesama manusia. Nah, selanjutnya penyebaran penyakit ini juga tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Bali. Nah, Provinsi Bali sendiri pernah terserang penyakit antraks itu di tahun 1885. Namun menurut beberapa catatan, sejak tahun 1885 ini Bali belum pernah lagi adanya dilaporkan kasus antraks, sehingga sampai saat ini Bali menjadi daerah yang bebas antraks. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas penyebab dari antraks sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang tadi, penyebab penyakit antraks yaitu bakteri Bacillus tranchis sebagai penyebab penyakit antraks yang bersifat gram positif, berbentuk batang, dan tidak dapat bergerak. Dan Bacillus anthracis ini juga dapat membentuk spora. Nah, di gambar kita dapat melihat dari morfologi Bacillus anthracis, dan di sebelahnya ada spora yang terbentuk dari Bacillus anthracis. Selanjutnya, faktor terjadinya penyakit antraks selain dari bakteri Bacillus anthracis, penyebaran penyakit ini juga bisa berkaitan erat dengan kondisi lingkungan atau pemakan hewan yang terkontaminasi. Misalnya seperti di herbivora itu memakan tumbuhan dan yang lain-lain, itu bisa terpengaruh dari situ. Lalu kerentanan hewan itu sendiri, imun dari hewan itu sendiri, lalu kontak dengan hewan. Kontak dengan hewan ini bisa saja hewan yang sehat tadi itu berkontak langsung dengan hewan yang tiba-tiba mati. Itu juga bisa menjadi penyebab dari penyakit antraks. Untuk gejala klinis yang terjadi pada hewan, tanda-tandanya itu kasus antraks ini biasanya dimulai dengan kematian ternak secara mendadak pada suatu wilayah, terutama di daerah yang secara historisnya pernah ditemukan kasus antraks. Gejala klinis antraks secara umum juga pada hewan antara lain tuh lemah, letih lesu, lalu nafsu makan yang berkurang, sekresi susu pada hewan seperti sapi, kambing, domba itu menjadi berkurang, adanya pembengkakan di daerah leher pada submandibular, lalu suhu tubuh juga meningkat atau terjadi demam. Tetapi pada kasus lain suhu badan juga bisa normal. Lalu pada hewan yang rentan, periode antara timbulnya gejala yang terlihat dan kematian hanya terlihat beberapa jam. Jadi yang mungkin dia tadinya sehat, tiba-tiba bisa terjadi kematian secara mendadak. Lalu patologi pada antraks pada hewan itu sendiri, hewan yang mati karena antraks biasanya menciri dengan adanya pendarahan pada lubang-lubang kumlah. Perubahan yang paling menonjol adalah pembesaran limpa 2-3 kali dari ukuran normal. Lalu lembek limpanya itu sendiri, dan bila kita iris limpanya itu akan keluar darah yang cair berwarna gelap. Nah, di sini ada gambar limpa hewan. Karena antraks bersifat zoonosis, yang dimana artinya antraks ini bisa menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Jadi saya akan menjelaskan gejala klinis pada manusia.
Sebelumnya ada 3 bentuk antraks yang terjadi di manusia. Yang pertama itu antraks pada kulit, antraks di gastrointestinal atau pencernaan dan orofaringeal, serta yang terakhir itu ada antraks pada pernafasan. Pada antraks kulit biasanya gejala awalnya yang muncul adanya papula atau semacam bisul kecil yang disertai dengan rasa gatal dan panas. Lalu gejala antraks orofaringeal merupakan adanya rasa sakit di daerah leher dan adanya luka pada rongga mulut, lidah, dan tonsil yang mengakibatkan demam, pembengkakan, dan kemerahan pada daerah leher. Lalu yang terakhir, gejala antraks pernafasan biasanya tidak secara spesifik dapat dilihat selama 2-3 hari. Biasanya gejala awalnya merupakan demam, berkeringat, menggigil, lesu, sakit kepala, serta batuk yang tidak produktif. Nafas juga pendek dan disertai dengan nyeri dada. Lalu bagaimana dengan diagnosa antraks? Diagnosa antraks sendiri pada hewan, diagnosa dapat ditegakkan pada etimologi dan gejala klinis serta diteguhkannya secara laboratorik. Yang pertama itu ada pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan mengambil spesimen dari organ-organ yang merupakan prediksi Bacillus anthracis ataupun daerah yang keluar dari penderita. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan serologis di mana dilakukan tes antigen atau uji serologis dan tes molekuler. Lalu langkah-langkah yang dapat kita ambil dari penanganan penyakit antraks yaitu kita bisa melakukan identifikasi gejalanya dulu sebelum melakukan pemeriksaan selanjutnya. Lalu jika memang sudah ada yang tertular, kita bisa melakukan isolasi pasien atau isolasi hewan tersebut agar tidak tertular ke hewan atau individu selanjutnya. Lalu kita juga bisa melakukan diagnosa dan perawatan medis apabila sudah tertular, lalu melakukan pencegahan dengan vaksinasi, pencegahan penyebaran dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat apa itu antraks supaya ada pencegahan yang dapat dilakukan. Lalu yang terakhir, jika sudah terjadi dapat melakukan pelaporan kasus pada lembaga-lembaga yang menangani kasus tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini, antraks merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan dapat menyerang hewan dan manusia. Penyakit ini dapat terjadi baik pada hewan liar maupun hewan ternak, dengan gejala seperti lemas, demam, dan kesulitan bernafas. Antraks dapat disebarkan melalui spora bakteri yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan, dan hewan dapat tertular melalui makanan atau luka terbuka pada kulit. Pencegahan penyakit antraks pada hewan meliputi vaksinasi, penguburan hewan mati yang aman, dan karantina hewan yang terinfeksi. Penting untuk mengidentifikasi gejala penyakit secepat mungkin untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit ini ke manusia ataupun hewan lain. Pada pendidikan antraks, surveillance epidemiologis dan pelaporan kasus sangat penting untuk mengendalikan penyakit ini. Tindakan pencegahan dan respon yang cepat sangat penting untuk mengendalikan penyebaran antraks dan melindungi kesehatan hewan maupun manusia. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait penyakit antraks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.